Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 4. Temanya adalah bulan Ramadan yang indah, dengan subtema puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Dalam bulan Ramadan, kita sebagai seorang muslim diwajibkan agar melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, telah jelas bahwa berpuasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji bagi orang yang berpuasa dengan baik maka akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa, maka hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan mendapat surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Makna wajib puasa adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Kemudian, apa itu puasa? Puasa menurut bahasa artinya menahan, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri
dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun ketentuan-ketentuan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat wajib puasa, artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam, yaitu hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu berakal sehat, yaitu bukan orang gila atau hilang akal. Selanjutnya balik atau dewasa, yaitu anak-anak yang belum balik tidak wajib untuk berpuasa, akan tetapi jika untuk berlatih maka diperbolehkan. Kemudian suci dari haid dan nifas, yaitu bagi perempuan. Selanjutnya kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena sudah tua, maka dia boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai pengganti puasa bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari, yaitu sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak puasa kepada orang fakir dan miskin. 1 hari tidak puasa, maka diganti dengan makanan pokok atau beras sebanyak 1 mud. Ukuran berat 1 mud adalah sekitar 626 gram. Demikian juga orang yang sedang sakit, musafir, atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka orang-orang tersebut boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain. Hal ini disebut dengan qada. Arti yang kedua, syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya akan syah, yaitu beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Selanjutnya berakal, yaitu orang tersebut tidak gila atau orang dalam keadaan mabuk atau pingsan walaupun hanya sebentar. Kemudian mumayyiz atau cerdas, yaitu orang-orang yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, suci dari hadas dan nifas. Selanjutnya, pada waktu diperbolehkan berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, serta Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu rukun puasa, yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan saat berpuasa, diantaranya adalah niat. Menyengaja niat puasa bulan Ramadan, niat harus diucapkan di dalam hati. Kalau mengucapkannya dengan lisan, maka puasanya tidak sah.
karena niat tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Seandainya lisan kita mengucapkan niat, maka hati pun mengucapkannya. Waktu niat berpuasa yaitu sejak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai dengan terbitnya fajar shiddiq atau waktu sholat subuh. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, sunnah puasa Ramadan. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka jika telah tiba waktunya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amal soleh atau bersedekah atau berinfak, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain, meninggalkan pembicaraan yang tidak perlu, dan mengakhirkan waktu akan sahur, serta berbuka dengan menggunakan kurma atau makanan yang manis. Iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan muhasabah atau introspeksi diri atas perbuatan-perbuatannya. Yang kelima yang membatalkan puasa yaitu makan atau minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid atau melahirkan. Hilang akal yaitu gila atau mabuk atau pingsan walau hanya sebentar, murtad atau keluar dari agama Islam dengan sengaja, berhubungan suami istri pada saat berpuasa, memasukkan sesuatu ke salah satu rongga tubuh, keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam, hal-hal yang merusak puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa, kemudian ia melakukan perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, membicarakan kejelekan orang lain, berkelahi atau bertengkar, dan lain sebagainya, maka puasanya rusak atau berkurang pahalanya. Tentang materi puasa, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan materi tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.